Rahayu sagung dumadi. Artinya sama saja dengan Assalamualaikum. Maknanya sama antara rahayu sagung dumadinya orang Jawa dengan Assalamualaikumnya dengan bahasa Arab. Arti yang sama, makna yang sama. Saya ulangi lagi, rahayu sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu para kadang para putra Rama ingkang kula hormati. Salam santunku, salam takzimku kepada para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di sore hari ini kita akan mengkaji tentang putra Rama. Jadi saya jelaskan lagi arti dari rahayu. Rahayu adalah selamat, sehat, beruntung, sejahtera, luput, terhindar dari celaka dan mara bahaya. Itulah arti dari rahayu. Rahayunya orang Jawa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya orang Arab sama artinya di sisi Allah. Meskipun beda bahasanya, tapi arti dan tujuannya sama. Para kadang yakni bisa diartikan putra Rama, yakni bisa diartikan hamba Allah. Putra Rama bisa diartikan Rasulullah. Putra Rama bisa diartikan utusan Allah. Putra Rama bisa diartikan pesuruh Allah. Putra Rama bisa diartikan juga Khalifatullah. Jadi putra Rama itu adalah hamba yang sudah ketemu dengan yang dituhankannya. Hamba yang sudah menemukan kesejatian siapakah Tuhan yang berhak disembahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini dulu saya pernah belajar di kunci urip. Jadi judul kali ini saya beri judul kunci urip, yakni kunci hidup.
hayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci paweling. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah, kula sejatine satrio atau wanita, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindakake satrio atau wanita sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita wedar bersama-sama agar tidak menjadi angan-angan lagi. Jadi sebelum kunci paweling ini kita laksanakan. Sebelum kunci paweling ini kita aplikasikan. Sebelum kunci paweling ini kita ritualkan. Maka kita harus tahu dulu siapa Gusti itu. Kita harus tahu, putra harus tahu kepada romonya. Siapa Romo itu? Jadi hakikat Romo kuwi ya Gusti. Jadi hambane Gusti karo putra Romo ya padha wae maknane. Sebelum kita mengenal siapa Gusti itu ingkang Maha Suci, maka selamanya ritual apapun yang kita kerjakan, maka selamanya hanyalah angan-angan saja yang akan menjebak kita kepada alam mukasyafah atau menjebak kita kepada alam karomah, yakni kesaktian yang mana menambah menjerumuskan kita ke lembah nista, jauh dari Gustine, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita ritualkan di dalam hati kita yang dikatakan Gusti itu ya harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Jika di bahasa Indonesia kan Gusti itu ya Tuhan. Tuhan itu yang bernama Allah. Jadi beda bahasa saja orang Jawa dengan orang Arab. Gusti Allah itu siapa? Gusti Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang berhak disembah. Dan dialah hidup yang terus-menerus menghidupi ciptaan-ciptaannya. Jadi kita harus tahu dulu siapa Gusti itu. Yakni Gusti itu adalah, Tuhan itu adalah, Allah itu adalah hidup yang kita akui selama ini sebagai hidup kita. Itulah Gusti, itulah Tuhan, itulah Allah yang mencipta, yang menggelar,
yang mengadakan, yang mewujudkan, yang menjaga, yang memelihara, yang menggerakkan, yang memperjalankan, yang mengasihi sayangi, dan yang mencukupi cikal bakal badan yang dari tanah ini. Itulah kunci urip. Kunci untuk mengenal urip. Kunci hidup. Kunci untuk mengenal hidup. Untuk mengenal Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Jadi sebelum kita berritual Gusti ingkang Maha Suci, maka sucikanlah dahulu urip ini, sucikanlah dahulu hidup yang kita akui sebagai hidup manusia kita. Maknanya persembahkan kembali, relakan, ridhokan di dalam hati kita bahwa hidup ini, bahwa urip ini bukan urip, bukan hidup manusia kita. Maka jika sudah kita persembahkan hidup, maka bila kita sudah mempersembahkan urip, bahwa urip dan hidup ini adalah Allah, adalah Gusti, maka sucilah Gusti, maka sucilah Allah dari pengakuan-pengakuan manusia kita. Jadi sucilah hidup dari pengakuan hidup manusia kita. Jadi sucilah urip dari pengakuan uripe manungsane. Inilah kunci dari segala kunci untuk melaksanakan ritual-ritual di dalam kehidupan ini, baik diawali bangun tidur sampai tidur lagi, kunci urip ini selalu dijaga erat-erat, dipegang erat-erat. Kunci urip itu ya sama dengan tali Allah. Jadi bila kita sudah bisa mengaplikasikan bahwa hidup inilah Allah di hati kita, bahwa urip inilah sebenar-benarnya Gusti yang dicari-cari oleh setiap manusia untuk guna kembali kepada asal usulnya. Bila kita sudah sucikan diri manusia kita dari pengakuan-pengakuan bahwa hidup ini adalah hidupnya manusia, maka nyatalah kesucian Gustinya, maka nyatalah kesucian Allah, maka nyatalah subhanallah di dalam hati kita. Jadi kita baca pawelingnya. Kunci Gusti ingkang Maha Suci. Jadi ketika kita sudah mengaplikasikan bahwa Gusti itulah adalah hidup yang terbebas dari pengakuan-pengakuan manusianya, maka terrealisasilah ungkapan Gusti ingkang Maha Suci. Gusti suci dari pengakuan-pengakuan diri manusianya yang selama ini menjadi Sang Gusti, Sang Khalid, Sang Pencipta, Sang Penguasa di dalam hati kita masing-masing. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci.
Wahai Tuhanku yang Maha Suci, aku memohon ampunan kepadamu. Wahai Tuhanku yang Maha Suci. Jadi kata-kata ini akan teraplikasi dengan benar di dada kita apabila kita sudah mempersembahkan bahwa tak ada hidup kecuali sucinya hidupnya Allah sendiri. Namun bila manusia masih erat pengakuannya di dalam pengakuan bahwa urip iki uripe manungsane, bahwa hidup ini adalah hidup manusianya, maka meskipun kita baca, meskipun kita sakralkan, meskipun kita ritualkan, bacaan-bacaan ini hanya kedustaan saja tanpa kita mengetahui makna sejatinya. Maka dari itu kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Nyuwun pangapura, minta ampun dari apa? Minta ampun, nyuwun pangapura dari selama ini kita tidak terasa telah menduduki kedudukan Gusti. Kita menduduki kedudukan Allah daripada kita menjadi putra. Kita selama ini menduduki derajatnya Romo. Kita menduduki singgasananya Romo daripada kita menjadi putra. Selama ini kita menduduki sang kholiknya Allah daripada menduduki Rasulullah, yakni hamba yang hanya diutus oleh Allah, hamba yang hanya diutus oleh Gustinya, Romo, putra yang hanya bisa bergerak dengan Romonya. Jadi selama ini kita memohon ampun dan minta ampun atas kedzaliman, atas kesalahan yang kita aplikasikan di dalam hati kita, iman dan akidah kita yang selama ini sesungguhnya terbalik. Mestinya jadi makhluk, loh kok jadi sang Khalid di dada kita. Mestinya jadi putra, loh kok menjadi Romo di dalam dada kita selama ini. Maka kita memohon ampunan atas kesalahan yang kita kerjakan selama ini. Agar Gusti tetap suci dari manusianya, urip tetap suci dari uripe manungsane. Kudune menungso ya kudu ra urip mati. Sing urip mung Gustine. Itulah yang disebut kadang. Itulah yang disebut putra Romo. Sir olah, zatolah, sifatolah. Sirnya Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah. Kula sejatine satrio atau wanita. Jadi aku sejatinya satria atau wanita. Yakni maknanya kula sejatinya satrio itu adalah saya sesungguhnya hanyalah ciptaanmu. Saya hanyalah di dalam kewujudanmu. Maknanya manusia ini hanyalah rahasia Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Saya hanyalah rahasianya urip. Saya hanya
rahasianya Gusti. Putra hanya rahasianya Romo. Kula sejatine satrio atau wanita nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Maknanya nyuwun wicaksana yakni berilah kami kebijaksanaanmu ya Allah. Berilah kami kekuasaanmu ya Allah. Jadi di sini hamba, putra atau putro atau kadang, yakni bukan yang dimaksud minta kebijaksanaan agar putronya bijaksana. Maknanya hamba minta kebijaksanaan agar hambanya yang bijaksana. Bukan begitu maknanya. Jadi nyuwun wicaksono itu maknanya meminta kebijaksanaan itu maknanya adalah kita minta kebijaksanaan dari Allah atas pengampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Kita memohon kebijaksanaan, pengampunan dari kesalahan-kesalahan yang kita aplikasikan di dalam hati kita ini. Mestinya jadi putra, loh kok jadi Romo. Mestinya jadi makhluk, loh kok jadi Sang Khalid. Mestinya jadi Rasulullah, loh kok jadi yang mengutus Rasul-Rasul badannya. Selama ini kan kita jadi Tuhan yang mengutus, yang menyuruh, yang merasuli badan-badan kita untuk beraktivitas. Inilah kesalahan kita dan inilah kezaliman dan kesyirikan kita terhadap Romo selama ini, terhadap Gusti selama ini, dan terhadap Allah selama ini. Maka nyuwun wicaksana, minta kebijaksanaanmu ya Gusti, agar kau ampuni segala kesalahan dan dosaku. Nyuwun panguwasa, meminta, memohon kekuasaanmu ya Allah. Bukan meminta kekuasaan Allah pindah kepada kekuasaan manusia agar sakti mandraguna. Itu salah pengertian. Maknanya nyuwun panguwasa, maknanya minta kekuasaanmu ya Allah. Agar aku tidak salah lagi di dalam melangkah. Mohon kekuasaanmu ya Allah agar terjaga hatiku dari mengaku-akui bahwa urip iki uripe manungso, agar kembali lagi bahwa urip kui Allah, urip kui Gusti, urip kui kuncine hadirnya wujudnya seluruh putra-putra. Kadang-kadang, salam hormatku para kadang-kadang, rahayu sagung dumadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali. Nyuwun panguwasa, memohon minta kekuasaanmu ya Allah. Untuk apa? Kangge tumindake satrio atau wanita sejati. Nyuwun kekuasaan, meminta kekuasaanmu ya Allah untuk menjalankan amanah-amanahmu, menjadi rasul-rasulmu, menjadi utusan-utusanmu, menjadi pesuruh-pesuruhmu, menjadi khalifah-khalifahmu, agar tidak menjadi rasulnya hawa nafsu lagi, agar tidak menjadi
utusan iblis dan setan lagi, agar tidak menjadi pesuruh iblis dan setan lagi di dalam dada kita, agar tidak dikhalifai oleh setan yang terkutuk, yakni nama diri manusia kita sendiri yang selama ini paling akbar di dalam dada kita daripada nama Allah dan nama Gustinya. Kangge tumindake satrio atau wanita sejati agar dengan kekuasaanmu ya Allah, agar aku berjalan di dalam hamba-hambamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalikanlah, ridhokanlah, relakanlah bahwa hidup dan badanmu itu hanya miliknya Romo, hanya miliknya Gusti, hanya milik Allah, hanya milik uripe Allah. Dengan rela dan ridho, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi nyuwun pangwasa memohon kekuasaanmu ya Allah kangge tumindake satrio wanita sejati, agar laki-laki dan perempuan ini menjalankan amanah-amanah sejatimu, yakni menjadi rasul-rasulmu, yakni menjadi putra Romo. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu Gusti, agar aku tidak luput lagi di dalam beraktivitas, di dalam bergelar di atas bumi ini, agar tidak salah lagi bila hidup masih diakui hidup manusianya, bila urip masih diakui uripe manungsane, bila putra masih mengaplikasikan di dalam hatinya sebagai Romo, maka semua apapun tumindake pasti luput, pasti salah, pasti sesat. Karena yang dituju, karena yang dikiblati, karena yang disembah bukan romonya, tapi putronya di dalam dadanya, yakni nyembah hawa nafsunya sendiri selama ini. Alhamdulillah, itulah sedikit penjelasan tentang kunci urip putra Romo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya dan semua saudara-saudaraku seluruh manusia, semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.